Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Livati Nur Idahaliah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ulul Miasyarah. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Selamat pagi Bu Ulul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Baik, Bu Ulul, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Baik, Bu. Adapun tujuan kita melakukan percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui atau persiapan nanti sebelum kita melakukan observasi di kelas. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan, begitu ya, Bu? Baik, Bu Natin. Baik, baik. Adapun tujuan dilakukan supervisi di hari ini yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita harus melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Begitu ya, Bu? Pertama, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan pada observasi hari ini. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa Bu ya? Baik Bu, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu untuk mempraktikkan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Jadi seperti itu, Bu. Baik, jadi untuk tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik menjelaskan pengertian ya Bu dari sholat jenazah, dan selanjutnya adalah mempraktekkan sesuai dengan syariat Islam bagaimana sholat jenazah yang benar, begitu ya Bu. Nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan Bu yang ingin Ibu capai untuk dilakukan observasi pada pembelajaran di kelas nanti Bu? Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan itu menggunakan dua elemen, yakni pengetahuan dan keterampilan. Karena pengetahuan dan keterampilan itu adalah sesuatu yang saling berkaitan dan berhubungan erat serta memiliki kontribusi terhadap kompetensi peserta didik. Yang pertama adalah pengetahuan. Di sini peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep teoritis, dan keterampilannya itu adalah peserta didik mampu untuk menerapkan atau penerapan praktis dari pengetahuan yang sudah dicari dan dipahami tadi. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang pertama ada dua aspek ya Bu ya. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengarkan Ibu mungkin mempunyai rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti apa, atau mungkin strategi pembelajarannya, ataupun metodenya bagaimana yang akan nanti Ibu terapkan di pembelajarannya Bu. Baik Bu, jadi strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena di pembelajaran berdiferensi itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, juga ada diferensiasi produk. Maka saya akan menggunakan model pembelajaran ini sendiri, yakni sesuai dengan keaktifan siswa di kelas. Jadi nanti dalam pembelajaran tidak hanya guru yang menjelaskan, tetapi bagaimana siswa tersebut bisa aktif di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada berdiferensiasi konten dan juga berdiferensiasi proses. Nah untuk model pembelajaran tadi Ibu akan menggunakan inquiry ya Bu. Nah selanjutnya untuk metode dari pembelajarannya kira-kira Ibu akan menerapkan yang seperti apa Bu? Jadi metode pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah metode diskusi kelompok. Karena ketika ada diskusi kelompok, siswa tersebut tidak hanya terpaku pada penjelasan guru, tetapi mereka saling berdiskusi untuk menemukan tugas atau mengerjakan tugas yang sudah saya berikan kepada mereka.
Baik, untuk metodenya jadi Ibu akan melakukan dengan diskusi kelompok, mungkin akan melihat keaktifan begitu ya Bu ya dari peserta didik. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan media Bu? Kira-kira Ibu akan menggunakan media yang seperti apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran nanti? Jadi begini Bu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti saya nanti akan menggunakan media pembelajaran yang dapat dipahami oleh peserta didik seperti audio, visual, atau gambar-gambar yang menarik, kemudian melalui PowerPoint juga bisa, dan yang pasti buku ajar dari peserta didik itu sendiri. Selain itu peserta didik juga dapat mengakses melalui internet. Begitu Bu. Baik, jadi untuk medianya sangat beragam ya Bu, sesuai tadi berdiferensiasi konten, produk, dan prosesnya. Lalu selanjutnya Bu, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran ini pada hari apa atau mungkin di kelas berapa ya Bu? Kebetulan pada hari Rabu, mungkin minggu depan ya Bu, saya ada jam di kelas 8B pada jam 7 dan 8. Di hari Rabu depan di kelas 8B pada hari Rabu jam ke-7-8 saya akan datang di kelas Ibu, lalu saya akan melakukan supervisi kelas begitu ya Bu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu. Iya Bu, saya akan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum melakukan observasi di kelas. Baik, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kegiatan yang terakhir nanti mungkin akan dilakukan pasca observasi Bu. Nanti akan ada pengajar praktek saya yang mungkin akan mendampingi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu. Baik Bu, karena di sini saya juga butuh pengetahuan yang lebih banyak lagi untuk agar bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan baik lagi. Baik Bu Ulul, sebelum kita mengakhiri percakapan kita di pagi hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita di pagi hari ini Bu? Baik Bu, jadi setelah kita melakukan diskusi hari ini, mungkin yang saya dapat itu adalah saya memiliki pandangan bagaimana nanti bisa melaksanakan pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas, juga dapat memiliki pandangan tentang media pembelajaran apa yang ingin saya buat untuk peserta didik saya. Baik, terima kasih Bu Ulul atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Kita berbincang-bincang pada pagi hari ini sebelum nanti kita bertemu di observasi di kelas ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ulul. Semoga hari ini diskusi kita nanti memberikan suatu kelancaran pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Rabu mendatang ya Bu. Terima kasih Bu Ulul. Baik Bu Levatin, terima kasih Bu. Demikian percakapan kita pada pra-observasi kelas. Sampai ketemu lagi nanti di observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, seperti biasanya, silakan untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa dan bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah.
ya. Nah, nanti produknya apa? Kalau dari kelompok auditory, produknya adalah kalian nanti bisa membuat video pelaksanaan belajar dasar di rumah masing-masing. Bisa dipahami kelompok auditory? Yang kelompok kinestetik ini karena supaya pembelajaran supaya praktik langsung, jadi perlu semua bawa peralatannya tadi. Lalu sudah siapkan bahannya. Nanti kalian tinggal menempel sesuai dengan jawaban yang benar dan sesuai dengan urutannya. Oke? Sesuai dengan urutan perjalanan dan dalam sudah paham sama tugasnya masing-masing ya? Sekarang bisa dimulai untuk mengerjakan. Yang visual sudah ya? Oke. Karena waktunya juga sudah habis, maka silakan buat video pelajarannya di rumah ya. Dan kemudian guru akan sampaikan pembelajaran yang akan datang, yakni nanti kita akan mencatatkan secara kelompok bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Oke, bisa dipahami? Sekarang guru mau tanya sebelum kita masuk pembelajaran, apa yang datang kalian, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pahami setelah mempelajari atau mengerjakan tugas ini? Senang? Senang karena apa tidak? Maulid? Karena kita sudah mengerti atau sudah memahami bagaimana pelaksanaan sholat jenazah. Oke. Untuk teman-teman yang akan datang dari kami ya, kalian harus mempersiapkan praktik pelaksanaan sholat jenazah secara benda dan teknologi. Oke, silahkan dimasukkan dalam buku yang ke-16. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu seperti doa yang biasanya kita lakukan sama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tifatinur Iralia dari SMP Negeri 3 Limbang Kabupaten Lamongan. Hari ini saya tidak sendiri bersama Bapak Nur Hasan. Assalamualaikum Bapak. Dan masih ditemani Ibu Ulul Miasyarah. Assalamualaikum Bu Ulul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ulul terkait jalannya proses observasi di kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan ataupun tanggapan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Baik Bu Fatin, jadi perasaan saya, mungkin saya ada perasaan tegang tetapi juga senang karena bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian tegangnya karena baru pertama kali, tapi alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan kembali untuk area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas,
ataupun langkah-langkah tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Baik Bu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada praobservasi kemarin, bahwasanya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, siswa diharapkan mampu untuk memahami pengertian dari sholat jenazah beserta ketentuan yang diajarkan pada agama Islam. Untuk pengembangan keterampilan sendiri, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Baik, jadi area pengembangannya terkait pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Ulul, sejauh mana area pengembangan tersebut yang Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil atau sudah tercapai atau belum ya Bu ya? Menurut saya sudah cukup baik, tapi pasti ada sedikit kendala di dalam kelas karena mungkin ada beberapa siswa yang kurang mau terlibat dalam pembelajaran tersebut. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu tadi kendalanya yaitu kurang aktif ya Bu ya untuk siswanya di dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, untuk kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, mungkin tadi kan ada murid yang tidak aktif. Nah, menurut Ibu di kelas, tadi kan Ibu sampaikan bahwa ada siswa yang masih kurang aktif begitu ya Bu, atau bisa diaktifkan di dalam pembelajaran tersebut dia kurang berkontribusi begitu ya di dalam kelompoknya. Menurut Ibu, siswa yang terlibat tidak aktif atau kurang aktif itu mungkin hanya mengandalkan teman begitu ya Bu ya? Iya Bu Fatin, jadi ada beberapa anak yang dia itu pasif di dalam kelasnya dan hanya mengandalkan teman satu kelompoknya untuk mengerjakan tugas tersebut, dan mereka kayak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, Ibu, menurut Ibu Ulul bisa Ibu ceritakan mungkin kenapa anak tersebut kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusinya Bu? Mungkin karena keadaan anak tersebut sendiri, juga karena kurangnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas, seperti itu. Dari kurangnya ada motivasi tadi ya Bu ya. Baik Bu, untuk rencana ke depan tadi kan Ibu sudah memperlakukan kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Mungkin untuk kedepannya Ibu Ulul mempunyai rancangan. Menurut Ibu Ulul bagaimana nanti kelas tersebut bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya? Bagaimana Bu? Jadi gini Bu, rencana yang akan saya lakukan adalah agar bisa membangkitkan motivasi siswa tersebut, apalagi yang kurang tadi itu adalah melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, mungkin seperti menambah ice breaking di dalam pembelajaran atau melakukan permainan-permainan edukasi agar anak-anak tidak bosan dan bisa termotivasi dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Baik, itu ya Bu ya, jadi akan melakukan ice breaking agar anak bersemangat dalam pembelajaran. Nah, untuk waktu Bu, kira-kira Ibu akan melakukan ini dalam jangka waktu kapan kira-kira ya Bu ya? Untuk waktu lebih tepatnya belum bisa ditentukan ya Bu, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan perbaikan ini, atau mungkin habis ulangan semester ini. Baik, jadi Ibu akan melakukan perbaikan kedepannya secepat mungkin ya Bu, dan tadi Ibu perkiraan juga setelah ulangan semester. Baik Bu Ulul, terima kasih atas jawaban pertanyaan pada kegiatan kita pasca observasi hari ini. Baik, mungkin selanjutnya Bapak Nur mungkin memberikan umpan balik ataupun tanggapan pada kegiatan kita pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu Fatin, luar biasa, bagus sekali. Jadi kita mengamati, melihat wawancara panjenengan dalam pasca observasi ini. Sepertinya Bu sudah di observasi sudah menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya, yang menjadi hambatannya. Tentu apa yang menjadi hambatan itu nanti kita kedepannya kita cari solusinya seperti apa gitu ya, bersama insya Allah dengan mencari
menyampaikan apa yang menjadi kesulitannya, yang menjadi hambatannya. Tentu apa yang menjadi hambatan itu nanti kita ke depannya kita cari solusinya seperti apa gitu ya, bersama. Insya Allah dengan mencari solusi bersama kita akan bisa mengatasi apa yang menjadi hambatan kita di kelas. Tentu kita tidak bisa tampil 100% sempurna, pasti ada kekurangan, ada ini ya, tapi nanti sambil jalan insya Allah kalau kita ada saling apa istilahnya dari Babin yang sudah mengikuti pendidikan penggerak, memberikan pembebasan kepada teman-teman guru yang lain, sehingga apa yang Ibu Babin dapatkan di PGP Angkatan 9 ini bisa ilmunya bisa diterima oleh yang lain juga. Oke, terima kasih Bu Babin, sukses selalu. Baik, terima kasih Bapak Nur atas tanggapan dan umpan balik pada kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya serangkaian acara kegiatan pasca observasi kelas dan pra-observasi sudah kita lakukan. Semoga ke depan kita menjadi pendidik yang lebih baik dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.